أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Baik, saya minta waktu 5 menit saja. Bagaimana jika ibu saya, bapak sudah lama tiada, meminta kembali ke tanah air, namun kita melihat godaan di tanah air begitu besar, godaan mata, telinga, pergaulan dan lain-lain yang bukan saja berbahaya untuk diri atau istri, namun juga anak-anak. Oleh karena belum bisa melaksanakan keinginan ibu, saya akhirnya dikompensasikan setiap tahun saya membawa ibu tinggal di Qatar 1-2 bulan untuk berkhidmat kepadanya. Mohon nasihat. Maka jawabannya adalah, lihat apa perintah ibu, laksanakan selama itu bukan maksiat. Itu lebih berkah. Apapun. Seperti Pak, ini tahaddusan bin ni'mah, mudah-mudahan menjadi inspirasi. Seperti yang saya ceritakan tadi, di awal kita mempunyai anak yang sudah masuk SD. Kita ingin anak-anak kita seperti layaknya kawan-kawan sejawat dengan kita. Bisa bahasa Arab, hafal Al-Quran, kemudian dapat sanad di negara yang memang mereka menjunjung ilmu agama. Akan tetapi kata ibu, pulang, saya sudah tua, 1,5 tahun hidup bersama beliau. Kemudian alhamdulillah berkahnya ada, anak kelas 2 SMP selesai hafalan Al-Qur'annya. Kemudian yang kelas 1 SMP mau menjelang setengah dari hafalan Al-Qur'annya. Mereka anak-anak yang saleh insyaallah. Kemudian dimudahkan membuka pesantren sebagaimana keinginan orang tua. Makanya salah satu hal yang kadang membuat terenyuh ketika ada acara-acara besar di pesantren. Saya mengundang bapak, alhamdulillah masih sehat. Tapi kadang ada perasaan sedih, tapi kita harus menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin perlihatkan, Bu, ini pesantren yang ibu inginkan. Mudah-mudahan beliau dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang kadang-kadang durhaka kepada orang tuanya, tidak mau taat atas perintah orang tuanya ketika bertentangan dengan hawa nafsunya. Saya beri contoh, misalkan urusan jodoh. Anak laki-laki punya pilihan. Ketika diajukan kepada orang tuanya, sang ibu tidak mau. Biasanya yang lebih cerewet adalah sang ibu. Maka pada saat itu taati. Selama bukan maksiat, taati. Apalagi kalau seandainya alasan sang ibu sesuai dengan syariat Islam, taatilah. Pasti ada berkah, pasti. Karena di situ ada ridho Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak boleh diskusi kita di dalamnya. Pasti. Maka saya katakan, selama mereka meminta pulang, apalagi sudah meminta berkali-kali, maka pulanglah. Ada berkah pasti. Adapun alasan kita, di mana-mana ada maksiat para ikhwan. Tetapi bakti orang tua tidak bisa digantikan karena umur mereka pun terbatas. Kecuali kalau seandainya mereka meridhai, ya sudah, enggak apa-apa. Saya di sini ada yang mengatur. Nah, sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi, bakti orang tua bukan hanya sekedar transfer uang. Kadang-kadang dia berkorban perasaan, itu lebih besar dibandingkan hanya sekedar berkorban uang, tenaga. Pintar-pintar kita ada seninya kapan kita, misalkan saya beri contoh, kadang kita menghadapi istri sedih di dalam kamar, kemudian sedangkan orang tua kita bermasalah dengan istri kita,
Pintar-pintar kita kepala orang tua, kepala keluarga harus pintar-pintar membagi bagaimana bisa tidak durhaka kepada kedua orang tua dan tidak selalu memojokkan istri kita. Pintar-pintar. Di situ letak perjuangannya. Di situ yang diinginkan oleh tadi Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Pertanyaan tambah banyak yang yang sampai. Ya. Ini sampai jam berapa, Ustaz? Ini karena pertanyaannya ada 25-an yang masuk. Kan yang mau tanya di sini yang hadir aula amin. Baik. Yang hadir di sini dan langsung lebih utama untuk dijawab katanya. Meskipun sebenarnya strategi panitia lewat sini. Ibu-ibu ada mic-nya juga? Silahkan angkat tangan mungkin yang ingin bertanya. Ya, di depan dulu Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ada pertanyaan kita dari perempuan yang bertanya. Pertanyaan seperti ini, bagaimana cara menyikapi utamanya ibu dan juga kakak dan adik yang belum mau menjalankan hukum waris secara syariat. Kebetulan yang bertanya ini semua saudaranya perempuan, jadi akan ada hak waris bapak yang bukan keluar keluarga. Dan setelah ini dia takut akan berusaha menjalankan syariat, namun juga agak susah untuk bagaimana mencari sang ibunya dan juga saudara. Yang meninggal siapa, Pak? Bapak. Bapak. Yang ditinggal ibu, kemudian seluruh anak perempuan. Taib. Secara hukum waris maka sang ibu mendapatkan 1/8, kemudian sang anak mendapatkan, anak-anak perempuan seluruhnya adalah sisanya. Tetapi yang jadi masalah kadang-kadang sang ibu tidak ingin itu dilakukan. Atau masalah yang kedua, sang anak tidak ingin itu dibagi. Sehingga karena kalau dibagi akan menyulitkan ibu, akan mengeluarkan ibu dari rumah dan seterusnya. Maka banyak solusinya. Yang pertama harus dikenalkan dulu tentang keindahan Islam. Bahwa di dalam syariat Islam ada keindahan. Dan salah satu keindahan Islam adalah hukum waris. Dan ini harus ustadz yang menjelaskan. Yang kedua harus dijelaskan tentang konsekuensi bersyahadat la ilaha illallah. Yaitu dia harus tunduk, patuh, taat kepada keputusan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, solusi nyata di dalam permasalahan seperti ini agar ibu tetap di rumah warisan tersebut dan tidak mengganggu perasaan ibu, maka yang paling utama pertama adalah harus dibagi. Dibagi tetapi tidak sampai menjual rumah tersebut. Misalkan ini rumah ya. Dibagi misalkan ibu 1/8, kemudian sisanya anak-anak perempuan tersebut. Maka lalu rumah yang ditinggali oleh sang ibu ini dibeli oleh salah seorang dari ahli waris. Kemudian dia biarkan rumah tersebut dihuni oleh sang ibu. Begitu cara praktisnya secara nyata yang bisa kita lakukan. Nah, kemudian nanti baru bagi kepada seluruh anak-anak perempuannya. Dan tidak boleh kakak paling besar untuk memaksa adik-adiknya yang merupakan anak perempuan dari ibu tersebut untuk tidak usah dibagi. Nggak boleh. Karena itu hak seorang muslim. Rasulullah SAW mengatakan inna amwalakum wa a'radakum wa dima'akum haramun alaikum kahormati yaumikum hadha. Harta, darah, kehormatan kalian itu suci. Tidak boleh seorang muslim diambil hartanya. Anak perempuannya 5, ada ibu. Maka anak perempuan yang paling diluaskan rezekinya membeli rumah ini. Berarti sudah milik yang ini. Sisa berarti dari 4 ini saja. Maka mereka wajib untuk mendapatkan harta-harta ini.
Siapa yang tadi uang dibelikan dibagikan kepada sisanya tadi. Paham ya? Nah, itu kadang-kadang sebagian orang tidak atau bingung untuk melaksanakan hukum waris karena ada keterikatan ibu dengan harta warisannya. Entah itu rumah, entah itu toko, entah itu. Maka caranya seperti itu. Dan di sana masih banyak cara-cara yang lain. Yang jelas jangan sampai harta waris tidak dibagi atau terlambat membagi. Kenapa? Karena kalau terlambat nanti banyak yang meninggal, lebih kompleks lagi permasalahannya. Saya beri contoh tadi, ibu yang ditinggal, anaknya 5 perempuan. Sebelum dibagi dan lama tidak dibagi, akhirnya anak perempuan yang pertama meninggal. Berarti ada turunan dari anak perempuan ini yang merupakan cucu dari si kakek. Ya, dapat nggak dia harta waris? Jadi akan tambah permasalahan kalau tidak dibagi dengan cepat. Wallahu a'lam. Nah, sama-sama. Yang tengah sekarang adalah ibu, mungkin ada. Silahkan ibu, angkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini ada titipan pertanyaan Pak Ustaz. Bagaimana sikap kita jika orang tua itu marah kepada kita ketika jadi Ustaz, jadi ceritanya ada saudara kandung kita berbuat maksiat. Terus kita kita menasihatkan untuk menjauhi maksiat tersebut. Tapi tapi orang tua kita jadi marah karena anak yang kita nasihati itu atau yang kita ingatkan itu adalah anak kesayangan orang tua. Terus bagaimana sehingga orang tua itu tidak mau bertemu dengan kita, gitu Pak Ustaz. Bagaimana sikap kita yang harus kita lakukan ya Pak Ustaz? Bagus pertanyaannya. Sebenarnya pertanyaan simpel. Bagaimana sikap seorang anak yang ingin berbakti kepada kedua orang tuanya, akan tetapi karena kesalahpahaman orang tua tidak mau bertemu dengan kita. Pertanyaannya seperti itu secara umum, adapun secara eksplisit dengan cerita yang sudah disebutkan tadi. Jawabannya adalah seorang anak dalam keadaan benar atau apalagi salah, minta halalah kepada orang tua. Dalam keadaan benar atau salah, minta halalah kepada orang tua. Ya, minta halal. Apabila dia pernah mengangkat suara di hadapan ibunya, padahal dia dalam posisi yang benar, minta halalah sampai dia dapat ridha Allah, ridha orang tua. Ini tugas berat bagi si penanya atau bagi si penitip pertanyaan. Ya, sampai dia dapat ridha orang tuanya. Tugas berat. Hal yang menggelisahkan dia setiap harinya harus itu. Sampai dia dapat ridha orang tuanya, pemaafan dari ibunya, penghalalan dari ibunya. Meskipun dia di posisi yang benar. Meskipun dia di posisi yang benar. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik. Silakan. Ini juga dari ibu-ibu. Bagaimana kalau orang tua kita itu maunya tuh tinggalnya dengan kita yang perempuan? Padahal kita kan harus dengan ridho suami juga seperti tadi Ustaz bilang. Bagaimana menyikapinya ya Ustaz? Taib. Maksudnya dia tuh nggak mau tinggal sama anaknya yang laki-laki, malah dia lebih nyaman tinggal dengan anaknya yang perempuan. Taib. Bismillah, walhamdulillah. Maka di sini harus diperhatikan keadaan suami. Nah, ini beda hal. Ini beda hak dan kewajiban. Apabila seorang ibu ingin tinggal bersama anak perempuannya, maka sang anak perempuan yang merupakan istri dari seorang lelaki tersebut harus membicarakan dengan baik, mendiskusikan dengan baik keberadaan ibunya di rumah suaminya. Apakah suaminya ridha atau tidak? Jika suaminya tidak ridha dengan berbagai macam alasan, ya, satu dan lain hal, misalkan sang ibu susah
untuk tinggal bersama kita. Kenapa? Karena tidak ada juga yang jaga di sini. Kamu kerja, saya kerja, yang ada adalah anak-anak kecil, tidak ada yang jaga juga. Maka pada saat itu dilihat mana yang lebih maslahat dan lebih mendatangkan kepentingan baik. Dan ini kaidah yang disebutkan oleh para ulama rahimahullah. Kalau ada dua pilihan, maka pilihlah mana yang lebih aslah dan lebih anfa', lebih saleh, kepentingan baiknya lebih baik dan juga lebih bermanfaat. Ya, karena posisi istri yang merupakan anak perempuan dari sang ibu pada waktu itu, dia adalah tawanan di hadapan suaminya. Tawanan. Dia tidak berhak memasukkan seseorang tanpa izin suaminya. Dan kalau seandainya ada suami yang seperti itu, tidak memasukkan ibu mertuanya kepada rumahnya dengan satu dan lain hal, jangan dianggap suami tidak tahu perasaan istri. Karena itu tidak kewajiban suami. Saya sama dengan Al-Ustaz Al-Fadhil akhi fillah, saudara saya karena Allah, Ustaz Abdul Muhsin Dr. Firanda Andirja hafizahullah taala. Beliau pernah ditanya dengan pertanyaan yang sama dan jawabannya pun persis sama dengan saya. Pertanyaan paling aneh kata beliau, apakah sama berbakti kepada mertua dengan berbakti kepada ibu kandung? Ini pertanyaan yang paling aneh yang pernah saya dengar di atas muka bumi ini. Nggak akan pernah sama. Tidak akan pernah sama. Sebagian suami, anak laki-laki kadang-kadang lebih penyayang kepada mertuanya dibandingkan orang tua kandungnya. Itu salah besar. Salah besar. Tidak akan pernah sama. Kok ada pertanyaan seperti itu? Kok bisa disamakan mertua yang tidak ada hubungannya kecuali anak perempuannya kita nikahi dengan orang tua yang melahirkan kita, yang kita tidak akan pernah ada tanpa orang tua kita? Ini bukan kita tidak menghormati orang tua, tetapi kita mendudukan masing-masing sesuai dengan kedudukannya secara proporsional. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, jadi jawabannya tadi adalah dibicarakan dengan baik, dilihat mana yang lebih aslah, lebih anfa', lebih mendatangkan kepentingan baik. Apakah suami meridhai ibunya tinggal bersamanya, ibu mertuanya tinggal bersamanya atau tidak? Nah, kalau ditanya, lalu Ustadz, kalau pertanyaannya lebih spesifik lagi, lalu sikap suami bagaimana kalau dimintai istri seperti itu? Maka jawabannya, suami yang saleh adalah yang dia bekerja sama dengan istrinya agar istrinya tetap berbakti kepada orang tuanya. Nah, begitu jawaban yang proporsional. Kalau pertanyaannya tadi adalah dari seorang istri, maka saya menjawabnya harus dengan izin suami. Tapi kalau yang ditanya adalah bagaimana sikap suami, maka saya mendorong agar sang suami bersabar dengan keberadaan ibu mertuanya, meskipun itu berat. Dan sangat banyak saya kenal orang-orang yang sangat sayang kepada ibu mertuanya, dan itu adalah tanda kesolehan sang suami. Tanda kesolehan sang suami. Tetapi istri sendiri tidak bisa memaksa suaminya. Ya, tidak bisa memaksa suaminya, dan tidak boleh dia mendatangkan kemurkaan ataupun persengketaan perkelahian gara-gara ini. Karena itu hak suami. Karena itu adalah hak suami. Memasukkan ibu mertuanya atau tidak itu adalah hak suami. Tapi kalau yang dimintai pertanyaan adalah seorang suami, maka suami lebih baik dan lebih saleh, ya, dia bersabar. Dan seperti yang saya ungkap tadi di awal, bersabar menerima ibu mertuanya, dan anak-anaknya akan merekam seluruh perbuatan orang tuanya. Oh begitu, nanti kalau bapak dan ibu saya tua, saya akan berlakukan seperti itu. Ini para ikhwah yang dirahmati Allah. Wallahu a'lam. Nah, bapak-bapak sekarang, silakan. Ada mic? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana yang bertanya, angkat tangan.
Oh ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ustaz mau nanya, ini sebelum meninggal orang tua saya itu berwasiat bahwa rumah yang peninggalan beliau yang boleh dijual ke siapapun itu. Sedangkan kalau Islam kan setelah meninggal orang tua haknya harus dibagi ke ahli warisnya ya. Nah itu bagaimana apakah kita harus mengikuti wasiat dari orang tua apakah Bismillah, walhamdulillah. Segala macam ketaatan dari makhluk kepada makhluk ada dengan syarat. Syaratnya adalah tidak boleh bermaksiat kepada Allah. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan apapun kepada seorang makhluk siapapun kecuali di dalam perihal bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita taat kepada orang tua kita dalam perihal bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contoh maksiat, orang tua berwasiat agar harta warisnya tidak boleh dibagikan. Harta waris pengertiannya adalah semua harta yang ditinggal oleh orang yang meninggal dan diwarisi oleh ahli warisnya. Maka pada saat itu wasiat bapak tadi tidak berlaku karena bertentangan dengan syariat Islam. Bahkan wajib dibagi. Kenapa? Karena itu hak. Ya, terutama nih kepada adik-adik kita yang mungkin dia ahli waris. Sang kakak dia berlaku semena-mena terhadap adik-adiknya. Nah, sudah, kamu ikut kakak saja. Semuanya kita wakafkan untuk masjid, untuk pahalanya agar untuk bapak, untuk ibu. Dan tanya dulu, ridho enggak? Dan kalau menurut catatan yang lebih kuat secara hukum positif di Indonesia, harus ada tanda tangan di akte notaris. Karena banyak kejadian ternyata adik, kakak tidak ridho dengan kesepakatan karena dia pun memerlukan uang tersebut. Siapa yang membagi, siapa yang menetapkan tanpa keridhaan, maka dia berarti mengambil hak orang lain tanpa kebenaran. Itu berbahaya, itu tidak boleh. Karena tadi kaedah dasarnya, prinsip dasarnya adalah sesungguhnya darah kalian, kehormatan kalian, harta kalian suci, tidak boleh diteteskan darahnya, tidak boleh diambil sepeser pun uangnya, tidak boleh sedikit pun direnggut kehormatannya. Nah, di situ letak wajibnya membagikan harta warisan. Ada sebagian misalkan orang yang sudah ngaji, ini sering sekali tertuduh orang-orang yang sudah ngaji dakwah sunnah kemudian dituduh tidak bakti orang tua. Kenapa? Baru sebulan orang tua meninggal sudah membicarakan harta waris. Ya, keluarga mengatakan dengan perasaannya itu tanah kuburan bapak belum kering sudah bicarakan harta waris. Dasar mata duitan. Nah, gitu. Padahal tujuannya apa? Agar terbagi. Sehingga nanti umur kita tidak tahu. Kalau sudah terbagi selesai urusan. Tapi kalau seandainya ini ada harta warisnya, dia ahli waris, dia ahli waris, dia ahli waris. Ternyata ini meninggal sebelum dibagikan, nanti berarti turun kepada anaknya. Permasalahan tambah pelik. Paham maksud saya Bapak Ibu? Jadi bukan karena ingin hartanya, tetapi agar ketergantungan dan tanggungan terlepas dari masing-masing orang. Nah, seperti itu. Jadi tidak bisa dilaksanakan Pak wasiatnya tadi. Dan berkaitan dengan wasiat, saya ingin membicarakan beberapa poin. Satu, la wasiyata li warith. Tidak boleh memberikan wasiat kepada ahli waris. Misalkan nih ada seorang bapak meninggalkan 100 miliar. Dia katakan di dalam wasiatnya, saya akan wasiatkan untuk anak pertama saya 20 miliar. Untuk anak kedua saya 20 miliar. Untuk anak ketiga saya 20 miliar. Untuk anak keempat saya 40 miliar. Tidak boleh dia bagi. Kenapa? Karena sudah ada aturan pembagian dari Allah Subhanahu wa taala tentang ahli waris. La wasiyata li waris. Kemudian yang kedua, wasiat bisa dilaksanakan setelah melaksanakan kewajiban. Di antara kewajiban adalah hutang. Bayar hutang dulu sebelum dibagikan wasiat dan dibagikan kepada ahli waris. Bayar hutang dulu.
Setelah dibayar hutang, habis hartanya Ustaz. Ya udah habis berarti. Nggak ada harta warisnya berarti. Ya. Dan ini banyak terjadi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Sang ibu yang meninggal, sang bapak yang meninggal menulis surat. Kalau saya meninggal, maka rumah yang di samping saya wasiatkan untuk anak saya yang terakhir. Karena ibu kepikiran. Kalau bahasanya seperti itu, kalau saya sudah meninggal, berarti itu wasiat berlakunya setelah meninggal, dan itu tidak berlaku. Tetapi kalau seandainya dia katakan, selama saya hidup saya menghadiahkan rumah di samping ini untuk anak saya yang terakhir, berarti itu hadiah, cuma mungkin diberikan setelah sang ibu meninggal, maka itu boleh. Nah, itu tidak boleh wasiat diberikan kepada ahli waris. Kemudian yang ketiga, yang kedua yang berkaitan dengan wasiat, tidak boleh wasiat lebih daripada sepertiga. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Ats-tsuluts was-tsuluts katsir." Sepertiga, dan sepertiga itu boleh, tetapi dia sudah banyak. Boleh memberikan wasiat sepertiga dari harta yang kita tinggalkan, tidak boleh kepada ahli waris, tetapi kepada selain ahli waris, dan itu pun jumlahnya hanya sepertiga. Wallahu a'lam. Nah, ibu-ibu ada lagi? Pak Ustaz, Silakan. bagaimana kalau orang tua kita itu sebelum dia meninggal, dia memberikan anak-anaknya hibah dan semuanya katanya dihibahkan, sehingga waktu dia meninggal dia tidak punya apa-apa. Bolehkah seperti itu Pak Ustaz? Kapan hibah itu terjadi? Sebelum meninggal. Sebelum meninggal. Berarti tunailah hibah tersebut. Berpindahlah kepemilikan dari milik ibu ke milik anak. Dan berarti ibu kalau seandainya sudah meninggal dan ternyata dicek gara-gara hibah tadi tidak memiliki harta waris, maka berarti tidak ada harta waris yang dibagikan. Nah, tinggal nanti ibu tersebut bertanggung jawab di hadapan Allah, hibahnya adil atau tidak. Nah, itu urusan lain. Yang jelas kepemilikan sudah berpindah kalau dihibahkan oleh sang ibu sebelum meninggal. Paham ya? Saya punya anak 4. Kemudian saya hibahkan rumah saya yang satu untuk anak pertama sebelum saya meninggal. Rumah saya yang kedua untuk anak kedua. Rumah saya yang ketiga untuk anak ketiga. Rumah saya yang keempat untuk anak keempat. Sebelum saya meninggal. Kemudian saya mati tidak bawa harta apa-apa. Maka pada saat itu sudah berpindah kepemilikan rumah dari bapak kepada sang anak. Bisa dimaklumi Bu? Taib. Sama-sama. Ada lagi bapak-bapak? Nah, mana mic-nya nih? Ya, silakan yang pegang mic. Waalaikumsalam. Jika kedua orang tua kita sudah wafat, bagaimana keutamaan berbakti kepada bibi dari pihak ibu? Apakah termasuk menafkahi sementara dia masih punya anak laki-laki dewasa seperti kita yang lebih utama berbakti kepadanya? Baik. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Ini Ustadz sudah datang, berarti sudah selesai. Masih lama. Di ini terakhir. Baik. Masih lama. Baik. Nanti yang Pak Ustadz ini yang dari WhatsApp juga kasih ya. Baik. Pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi al-wakhalatu walidah. Bibi, saudarinya ibu, bibi, yaitu saudarinya ibu, itu seperti ibu. Dalam riwayat yang lain, al-khalatu bibi, yaitu saudarinya ibu, adalah ibu. Ya, ini semua pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Bahkan di dalam riwayat yang lain, al-khalatu bimanzilatil bibi, saudarinya ibu, adalah sekedudukan dengan ibu. Maksudnya
apabila ibu seseorang meninggal, maka dia jika ingin melanjutkan baktinya kepada kedua orang tua, terutama ibunya, maka hendaklah dia berbakti kepada bibinya yang merupakan saudari ibu. Taib Ustaz, anaknya sang bibi ini masih ada, itu urusan dia. Paham nggak maksud saya? Itu urusan dia. Kita sebagai keponakannya, jika ingin berbakti kepada ibu yang sudah meninggal, maka berbuat baiklah kepada siapa? Bibi kita. Dan subhanallah, hadis ini luar biasa para ikhwan. Ya, itu tabiat manusia. Itu fitrah manusia. Kalau ibu meninggal, dia akan nyari bibinya. Dan biasanya dalam keadaan-keadaan kecil, sang anak masih kecil, itu biasanya dia digendong, kemudian diperhatikan oleh bibinya. Makanya ketika sang ibu meninggal, dia secara tabiatnya, secara fitrahnya akan condong kepada bibinya. Dan bibi, saudari ibu, itu subhanallah sangat persis sekali dengan ibu. Baik itu khilqahnya, penciptaannya, ataupun akhlaknya. Sebagaimana hadis Rasul, ayat Al-Quran, dzurriyyatan ba'dhuha min ba'd. Keturunan akan menyerupai keturunan. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, hasalat tanasubu fil akhlaqi fil khilqati wal akhlaqil jamilah. Akan terjadi kesesuaian antara keturunan dengan keturunan di dalam sifat dan bentuk tubuh. Antum perhatikan saja, saudari-saudarinya ibu itu hampir persis dengan ibu. Dan itu tabiat manusia. Ya, dia akan sangat condong kepada ibu-ibunya ataupun bibi-bibinya yang sudah meninggal. Taib. Ini ada pertanyaan, Ustadz, bagaimana sikap seorang istri kedua yang mendapatkan fitnah dari teman-teman istri pertama? Nah, ini kenapa jadi poligami ini ceritanya? Masalahnya yang ditanya seperti ini bukan praktisi, ya repotnya. Maka saya nasihatkan di awal. Kemarin juga saya nasihatkan di rumah Ustadz Isnin. Apabila seorang ada memfitnah kita, cara yang paling mudah adalah sandarkan kepada siapa? Allah. Biarkan Allah yang berusaha membantu kita. Makanya doa yang lebih luar biasa, Allahumma aslih lana sya'nana kullah fala takilna ila anfusina tarfata ain. Ya Allah, ya Allah, jangan perbaikilah seluruh urusan kita. Janganlah sandarkan diri kita kepada diri kita. Maka saya nasihatkan kepada istri yang kedua atau istri yang pertama yang merasa terzalimi dengan istri yang kedua, ataupun terzalimi karena fitnah ibu-ibu dan seterusnya, ya, apapun alasan ibu-ibu tersebut, maka bersabarlah. Nah, tidak bisa kita openin orang semuanya, nggak bisa. Bersabarlah. Adapun kepada yang memfitnah, maka saya nasihatkan, ya, lebih baik kita melihat aib diri kita sendiri. Dan Rasulullah SAW bersabda, man samata najah. Siapa yang diam, dia yang selamat. Siapa yang diam, dia yang selamat. Ya, wallahu a'lam. Nah, ada ibu-ibu langsung. Bapak-bapak, silakan Pak, yang sudah megang mic. Nah, apa Ustaz tentang bermuamalah dengan kafir atau Islam tentang berhutang? Apakah itu salah satu menurut saya dan mendapatkan pahala? Terus yang kedua, pertanyaannya belum jelas.
Apakah untuk muamalah dengan orang kafir? Artinya Bapak berhutang kepada orang kafir atau Bapak menghutangi orang kafir? orang kafir Menghutangi. Saya berhutang kepada orang kafir. Bukan orang kafir berhutang kepada saya. Orang kafir berhutang kepada saya. Ya. Lalu kalau kita halalkan, apakah kita dapat pahala atau tidak? Bukan, apakah itu termasuk amal soleh? Dengan menghutangi orang kafir, apakah termasuk amal saleh? Ya. Taib, saya jawab dulu ya Pak. Yang kedua, qadarullah misalnya hutang itu tidak terbayar, hilang jejak, waktu akan ada hisab di akhir. Apakah orang kafir akan dihisab? Jangankan hutang, kekufurannya saja dihisab Pak. Ya. Taib. Ada seorang muslim menghutangi orang kafir. Lalu orang kafirnya belum bayar. Apakah menghutangi ini adalah amal soleh dari seorang muslim atau tidak? Jawabannya iya. Kullu qardin sadaqah. Setiap hutangan itu dianggap sedekah. Sebelum dibayar dianggap sedekah. Bahkan dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Imam Ad-Darimi, kalau seandainya sudah jatuh tempo masa haulnya, sudah jatuh tempo batasan hutangnya sudah selesai, tapi tetap belum dibayar, maka tambah besar sedekahnya. Paham ya? Meskipun kita menghutangi orang kafir, kita tetap dinyatakan sebagai orang yang bersedekah. Kenapa? Karena sebenarnya hutang piutang itu adalah aqdu ihsan ilal ghair, akad transaksi kebaikan kepada orang lain. Meskipun dari seorang muslim kepada orang kafir, menghutangi orang kafir, maka dia tetap mendapatkan pahalanya. Tapi Ustaz, kalau kita balik gimana? Orang kafir menghutangi kita dan kita berniat tidak bayar, boleh tidak? Maka jawabannya, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya harta, kehormatan dan darah orang kafir tidak ada nilainya di depan seorang muslim. Tetapi kita sebagai seorang muslim tidak boleh untuk berbuat zalim kepada siapapun. Paham ya? Begitu jawabannya. Jadi pertanyaan yang lebih seru, pertanyaan yang kedua malahan daripada pertanyaan Bapak. Ya, pertanyaan Bapak itu jelas, gampang jawabannya. Bahwa orang muslim menghutangi orang kafir. Apakah ini ibadah? Iya, ibadah. Pasti. Meskipun yang dihutangi orang kafir. Tapi orang kafir yang minum khamar, makan babi, itu urusan dia. Ya, kita tetap mendapatkan pahala selama belum dibayar. Kemudian yang kedua, apakah kalau orang kafir yang berhutang tadi tidak bayar, dia akan disiksa? Ya, jangankan urusan hutang, kekufurannya dulu pasti disiksa dia. Ya, dan dia juga disiksa atas ketidakbayarannya terhadap hutang. Kenapa? Karena para ulama mengatakan al-kuffar mukhatabuna bi furu'is syariah. Orang-orang kafir tetap diberikan redaksi untuk melaksanakan syariat-syariat Islam. Seperti mereka kalau tidak sholat dihukum. Meskipun kalau orang kafir sholat tidak diterima, tidak terima sholat, tidak sah sholatnya. Orang kafir kalau puasa dihukum, meskipun kalau seandainya dia berpuasa tidak sah puasanya dalam keadaan kafir. Tetapi dia akan mendapatkan dua siksa, kekufurannya dan ketidakpuasaannya, ketidaksolatannya, ketidakbayarannya terhadap hutang. Wallahu a'lam.